Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang pekerja sosial. Di kelompok kami ada Alivia Khairunisa Setiawan dengan NIM 1910701006, Kotrun Nada dengan NIM 1910701114, Siti Nurfadila 1910701115, Zaki Sofwan Bakhtiar dengan NIM 1910701121. Teman-teman, yang pertama, marilah kita membahas kode etik profesi pekerjaan. Apa itu pekerja sosial? Menurut pasal 1, pekerja sosial adalah profesional seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan tinggi dan pelatihan serta pengalaman praktek pekerja sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Oke, poin selanjutnya yaitu siapakah yang menjadi klien dari pekerja sosial? Yang menjadi klien dari pekerja sosial yaitu klien ini adalah orang per orang, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang membutuhkan dan menerima jasa pelayanan pekerjaan sosial dari pekerja sosial profesional. Yang kedua yaitu persamaan kode etik profesi pekerjaan sosial dan kode etik psikologi. Pada pasal 1.b disebutkan bahwa pekerja sosial profesional melayani klien orang per orang, keluarga, kelompok, organisasi, serta masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan pekerja sosial. Nah, hal ini sama juga dengan psikologi, yaitu layanan juga diberikan kepada mereka yang membutuhkan seperti individu dan atau kelompok masyarakat. Pada pasal 2, pekerja sosial wajib memelihara perilaku dan integritas pribadi, senantiasa jujur, tidak sombong, menghindari kecurangan dan juga kekeliruan. Sama halnya dengan kode etik pada psikologi, yaitu di pasal 2 juga menyebutkan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus senantiasa berhati-hati dalam berperilaku dan harus berdasarkan pada etika ilmiah. Persamaan berikutnya yaitu dalam kode etik pekerja sosial disebutkan pada pasal ketiga, yakni pekerja sosial profesional dapat menolak memberikan layanan kepada klien dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya. Hal ini sama dengan kode etik psikologi. Layanan dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh klien. Hal ini sesuai dengan pasal kedua. Berikutnya, pada kode etik pekerja sosial pada pasal keempat disebutkan bahwa pekerja sosial profesional harus mendasari dengan pemahaman bahwa ia mampu dan memiliki kapasitas kompetensi inti pekerja sosial yang ditetapkan oleh IPSPI. Sama halnya dengan psikolog, pada pasal 2 prinsip C yang membahas tentang profesional juga menyatakan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memiliki kompetensi dalam layanan psikologi. Selanjutnya, kode etik pekerja sosial pasal 5 disebutkan bahwa pekerja sosial profesional wajib memastikan mutu dan keluasan lingkup pelayanan, salah satunya dengan cara mencegah praktik ini agar tetap manusiawi dan tidak diskriminatif. Sama halnya dengan psikolog, pada pasal kedua prinsip D juga menyatakan bahwa semua orang berhak mendapatkan layanan meski memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian pada kode etik pekerja sosial pasal ke-10 disebutkan bahwa pekerja sosial profesional harus saling menghormati, menghargai, dan saling mempercayai antar sejawat. Pada kode etik psikologi juga disebutkan bahwa pada kode etik psikologi pasal kedua prinsip C juga disebutkan bahwa profesional juga membangun hubungan yang saling percaya dan dapat berkonsultasi dengan teman sejawat.
Berikutnya pada Kode Etik Pekerja Sosial pasal ke-8 yang membahas tentang kerahasiaan dan hak pribadi. Pekerja sosial profesional harus menghormati hak-hak pribadi klien dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam rangka pelayanan profesional. Sama halnya dengan psikolog, pasal ke-24 yang membahas tentang mempertahankan kerahasiaan data. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Dan selanjutnya pada Kode Etik Pekerja Sosial pasal ke-9 yaitu membahas tentang biaya untuk pelayanan profesional harus jelas dan disesuaikan dengan pelayanan yang diberikan kepada klien serta disesuaikan dengan kemampuan klien. Sama halnya dengan psikolog, pada pasal ke-33 disebutkan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu dihargai dengan imbalan sebagai profesionalitas dan kompetensinya. Tiga, yaitu perbedaan kode etik profesi pekerjaan sosial dan kode etik psikologi. Perbedaannya, pekerja sosial, praktik pekerjaan sosial dilaksanakan berdasarkan standar praktik pekerjaan sosial untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial klien. Dan di sini kita dapat mengetahui bahwa tujuan pekerjaan sosial sendiri memiliki fungsi membantu individu, kelompok, masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi, memberikan alternatif, dan juga mendekatkan mereka dengan sistem-sistem sumber dan juga mempermudah interaksi mereka dengan lingkungan sosialnya. Sedangkan dalam psikologi itu memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian, intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya, berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan di psikologi sendiri kan ada namanya psikolog yang harus memiliki izin praktik untuk membuka layanan psikologi seperti itu. Dan di psikologi sendiri itu lebih spesifik. Jadi psikologi lebih membantu untuk mengetahui sikap manusia sebagai upaya menyesuaikan diri serta berhubungan dengan orang lain dengan cakupan baik individu maupun kelompok. Dan di psikologi sendiri memudahkan kita untuk memahami pikiran, perasaan menurut cara masing-masing. Sekian dari kelompok. Apabila ada yang ingin menyangkal, memberi saran, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.